garam yang bisa, makanan yang tidak bisa dimakan bisa menjadi dimakan. Makanan yang tawar yang tidak enak, kita bisa membuat makanan itu enak oleh karena kehadiran kita. Tetapi sekali lagi, seringkali saya katakan, jangan sampai kehadiran kita membuat orang yang lagi makan kalau dia tutup mulut. Kenapa? Hati-hati. Ini bahaya. Selalu saya sampaikan pesan ini. Karena pesan ini hampir-hampir tidak pernah berubah dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ada orang yang begini, ya memang sudah di sana berubah. Saya kalau ngomong-ngomong dengan seseorang, kenapa kita nggak pernah berubah? Kita juga bingung kenapa nggak bisa berubah. Dia aja bingung, apalagi orang lain. Kayaknya itu mulut dari dulu nggak pernah berubah. Kita juga bingung, susah bertahan dulu. Sehingga di waktu dia hadir dalam satu perkumpulan yang orang lagi ketawa-ketawa, lagi happy, pada saat dia hadir orang tutup mulut. Kenapa? Hati-hati. Aduh bahaya loh ini. DP, aduh baru belajar bicara. Ini bocor di sana, hati-hati. Bukan bocor halus, bocor basah. Itu cerita yang satu begini bisa jadi begini kalau dia ada. Itu bahaya. Alkitab berkata justru kehadiran kita membuat orang lebih tambah semangat bercakap-cakap. Amin. Tambah semangat. Orang lihat, wah ini kalimat seperti ini yang amat sangat kami butuhkan. Kata-kata yang membangun seperti ini. Tidak seperti yang kami dengar di sana. Kata-kata yang membuat kami kehilangan semangat, bahkan kehilangan nafsu makan. Kalau dengar dia ngomong rasa-rasa enak gitu. Ya kan ada kalau dengar dia ngomong enak banget. Rasa gak enak mau makan. Tetapi mari kehadiran kita membuat orang enak makan. Amin. Membuat orang ada semangat makan. Artinya ada semangat menikmati hidup. Alkitab berkata kamu adalah garam. Dan Ayub berkata dapatkah makanan yang tawar itu dimakan tanpa garam. Berarti dunia yang dalam situasi seperti ini membutuhkan kesegaran. Membuat dia menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Nah itu hanya bisa kalau kita datang mentaburi garam dengan kalimat-kalimat yang membangun, dengan kalimat-kalimat yang bisa orang itu ada semangat lagi, bukan kalimat yang mematikan yang seperti saya katakan tadi ya begitu yang mau dari sananya lebih parah lagi orang bilang belum tahu memang habitatnya begitu dari nenek moyang saya kenal mama papanya memang begitu dari ujung sana yang begitu. Jangan sampai. Tetapi mari kita tunjukkan bahwa kita adalah garam yang bisa membuat orang bisa menikmati hidup dengan penuh damai, menjalani hidup. Alkitab berkata marilah kita membuat orang bisa makan enak. Dan Alkitab berkata yang ketiga, garam adalah mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Seperti yang saya katakan tadi, garam tidak pernah dipengaruhi, tidak pernah terpengaruh, tetapi garam selalu mempengaruhi. Seperti saya katakan tadi, sesuatu yang masuk, unsur garam yang masuk, dia tetap keluar adalah unsur garam. Rumusnya tetap adalah rumus garam yang keluar. Artinya bahwa dia tidak terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada, tetapi justru garam mempengaruhi. Yang tidak enak dimakan dapat dimakan dengan enak. Satu ikan yang sudah tidak segar lagi dapat dipengaruhi dengan garam sehingga bisa segar dan bisa juga dinikmati. Dan itu tugas kita adalah menjadi garam, mempengaruhi dunia ini. Bukan mempengaruhi kepada kebinasaan, tetapi pengaruhilah dunia ini membawa kepada satu kehidupan. Karena itu tugas kita. Tugas kita yang Tuhan inginkan supaya kita bawa dunia ini dimenangkan sesuai dengan visi misi Tuhan, bahwa Dia tidak mau seorang pun di bawah kolong langit ini binasa. Dia mau semua diselamatkan. Oleh sebab itu Dia pakai murid-muridnya, Dia pakai gereja Tuhan, Dia pakai kita orang percaya untuk mempengaruhi dunia ini, untuk dapat diselamatkan, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan yang keempat yang saya lihat di sini, bahwa keempat adalah bagian yang kedua. Selain garam, kita adalah terang dunia. Terang menerangi situasi yang ada. Dan Alkitab berkata, terang itu tidak taruh di bawah.
tetapi terang itu ada di atas. Artinya menjadi saksi, menerangi dunia, menerangi manusia yang ada berjalan di dalam kegelapan. Mari kita terangi dia. Kita tunjukkan, susah jalan. Kamu sudah keliru, perjalananmu sudah salah. Masa ini aku terangi kamu. Pada saat kita membawa terang itu, dia akan menemukan jalan itu. Dia melihat jalan yang sebenarnya. Oh, ini jalan. Kamu sedang berjalan di arah yang salah. Mari balik, berjalan di jalan yang benar. Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jalan. Jalannya untuk sampai kepada Bapa bukan di sana. Ini aku terangi engkau. Jalan itu ada kepada Kristus. Amin. Itu tugas kita. Tugas kita adalah menerangi, menunjukkan jalan yang sebenarnya bagi dunia yang sedang dilanda dengan kegelapan ini. Itu tugas kita. Saya senang dengan satu aliran, walaupun arahnya agak keliru, tetapi semangat mereka untuk memperkenalkan kepercayaan mereka kepada orang lain luar biasa. Mereka tidak segan-segan masuk keluar rumah menggedor dan macam-macam untuk memperkenalkan kepercayaan mereka. Saya bisa bayangkan kalau kita memiliki sifat seperti itu, tidak usahlah dari rumah ke rumah, tetapi di tempat mana kita beraktivitas. Di berapa hari lalu saya dipanggil berdoa di satu assisted living. Yang pemilik assisted living itu dia punya klien beberapa waktu lalu jatuh lalu langsung patah, akhirnya tidak sadar dan tidak mati-mati. Lalu 2 hari lalu saya ditelepon, lalu saya tanya tujuan berdoa untuk apa. Oh, saya sudah tanya sama anak-anaknya, ya serahkan saja lah, kasihan. Saya bilang umur berapa? 91 tahun. Lalu saya tanya kepada mereka, selain merawat ibu ini, apa yang kalian lakukan sebelumnya? Mereka katakan, mereka cerita tentang Yesus. Mereka perkenalkan Yesus karena ibu ini sempat tinggalkan Tuhan karena dia sulit percaya Tuhan. Di tengah-tengah keaktifan dia ikut ke gereja, tiba-tiba suaminya mati mendadak. Sejak itu dia sama sekali tidak percaya dengan Tuhan. Akhirnya dia dibawa ke tempat itu, lalu mereka layani dia. Dan saya sangat senang sekali. Dan waktu mereka perkenalkan Kristus, tidak lama terjadi eksiden. Jadi ada waktu ibu ini percaya Yesus. Ada waktu dia langsung menyadari segala kekeliruannya. Ada waktu yang Tuhan kasih lewat pemilik assisted living ini. Walaupun hanya berapa waktu lamanya, saya katakan Tuhan menyiapkan ibu ini dititip hanya dalam beberapa bulan lamanya untuk dia kenal siapa itu Yesus. Dan setelah saya berdoa, saya sampai di rumah 1 jam kemudian saya ditelepon bahwa ibu ini sudah meninggal. Saya langsung terkenal. Saya kalau di Indonesia istri saya langsung begini. So kembali lagi dengan ada karunia. Saya dulu di Indonesia, kalau ada orang yang sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan koma gak mati-mati, ada bilang, telepon di pendeta tadi bawah. Saya setiap berdoa orang yang koma mati gitu. Saya juga bingung gitu. Cukup banyak juga, saudara. Cukup banyak. Ada orang yang sudah menurut dokter bilang ini sudah, tetapi sulit. Mereka sudah pergi apa? Saya bilang ya, mari kita serahkan bersama-sama berdoa. Bahkan ada yang sudah 6 bulan sudah koma, sudah dokter bilang ini sebenarnya sudah mati. Ada teman bilang coba kita telepon. Ada saya kenal satu pendeta siapa? Pendeta Tony Wowo. Saya dari Duren Sawit pergi ke daerah Bintaro. Pada saat saya ditelepon, belum sampai di Bintaro, teman saya bilang, bro, so lewat dia. Jadi nggak perlu sampai di Bintaro. Saya langsung naik taksi pulang, putar gitu. Nah, saudara, yang saya mau petik di sini bahwa assisted living ini, para pekerja di situ, mereka selain
merawat, mereka juga ambil waktu untuk menjadi terang bagi klien yang mereka jaga. Saya sangat bangga. Saya sangat bangga. Mereka selain merawat, memberi obat, mereka menceritakan siapakah itu Yesus. Saya percaya mereka akan tetap diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita jadi terang dimanapun kita berada. Amin. Ya, di tempat kita berada, di kantor, di tempat kita berusaha, kita menjadi terang. Karena itu yang Tuhan inginkan. Bahwa kita menjadi garam, kita menjadi terang, memenangkan dunia ini. Dan yang terakhir, kalau kita baca ayat 17 sampai 20, pada saat Yesus memberikan tugas kepada mereka, Yesus berkata, supaya mereka jangan salah. Karena waktu itu, kondisi waktu itu, begitu banyak orang yang tidak percaya Yesus. Mereka mencurigai Yesus. Mereka menganggap bahwa Yesus sedang membawa pengajaran yang baru. Mereka mencurigai Yesus. Para imam-imam, ahli-ahli Taurat yang mencurigai Yesus dan berkata, dia membawa pengajaran baru yang akan menyesatkan. Dia akan menghapus seluruh pengajaran hukum Taurat. Yesus berpesan kepada mereka, sekali-kali aku tidak pernah menghilangkan hukum Taurat. Sekali-kali satu iota pun tidak akan kuhapuskan di dalam hukum Taurat. Artinya, Yesus pesankan kepada murid-muridnya untuk meluruskan segala bentuk kecurigaan yang terjadi. Kecurigaan yang salah, kecurigaan yang keliru, yang mereka menganggap bahwa Yesus membawa pengajaran yang salah. Yesus akan mempengaruhi manusia waktu itu dengan pengajaran yang sesat, dengan menghapuskan hukum Taurat. Yesus ingin sampaikan bahwa itu tidak benar. Sama sekali aku sangat menjunjung hukum Taurat. Oleh sebab itu Yesus berkata, engkau jadi terang, engkau jadi garam, sekaligus engkau harus meyakinkan orang, mengajarkan orang supaya jangan cepat curiga. Itu kira-kira begitu. Kesimpulannya itu meluruskan kecurigaan orang bahwa sebenarnya apa yang mereka curigai itu tidak benar. Itu bagian kita orang percaya. Amin. Ya. Bagian kita adalah menjadi garam, menjadi terang, dan jadi pribadi jangan suka mencurigai gitu. Kayaknya dia begini ya, kayaknya dia begitu, kayaknya dia sudah lain. Oh dia udah begini orang itu. Saya lewat belajar ini saya berkata, Tuhan ampuni. Seringkali beberapa waktu yang lalu saya sempat berpikir si A begini, si B begini begitu. Tetapi semakin hari semakin Tuhan buktikan apa yang ada dalam pikiranmu berbeda dari satu kenyataan. Dan ini yang terjadi ketika orang banyak mencurigai Yesus. Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk menghapuskan segala kecurigaan-kecurigaan itu. Dan itu adalah tugas juga kita. Amin. Di malam ini, malam kelima setelah Epifanias, mari bersama-sama kita menjadi terang, kita sama-sama menjadi garam dunia, dan yang terakhir mari kita menjadi pribadi-pribadi yang menghapuskan segala bentuk kecurigaan-kecurigaan di dalam hati ini. Jaga hati ini menjadi hati yang bersih. Hati ini hati yang kudus. Saya percaya tak kalah hati ini bersih, tak kalah hati ini kudus, Alkitab berkata Roh Kudus akan tinggal tetap di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang Kau berikan bagi kami malam hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus menyempurnakan firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini, sehingga firman yang kami dengar dapat bermanfaat bagi hidup kami. Terima kasih Engkau mengingatkan kami. Kami adalah pribadi-pribadi yang adalah garam dunia. Kami adalah pribadi-pribadi terang dunia. Kami adalah pribadi-pribadi yang meluruskan segala bentuk-bentuk kecurigaan yang sedang melanda dunia ini. Terima kasih kami kepada Tuhan. Pakai kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus menjadi Allah Tuhan, menerangi dunia, menggarami dunia ini. Pakai kami Tuhan menjadi kawan sekerjamu Bapa untuk memenangkan dunia ini. Datang kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dan ampunilah kami kalau mendapati kami tidak menjadi garam. Ampunilah kami kalau kami tidak menjadi terang. Ampunilah kami kalau kami seringkali memiliki karakter justru bukan meluruskan kecurigaan,
tetapi kami adalah pribadi yang seringkali mencurigai hal-hal yang negatif. Bapa, ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami, sehingga kami layak dan berkenan terus di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.